Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rahmani dari Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan membahas materi mata kuliah kami, yaitu Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 pada bab 9 tentang transaksi import. Tentu saja teman-teman sekalian tidak asing dong mendengar kata import. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang transaksi import, mari simak penjelasan sebagai berikut. Pembahasannya pertama, tentunya kita harus tahu dulu dong apa itu definisi dari transaksi import. Benar sekali. Transaksi import adalah transaksi pembelian barang atau jasa dari luar negeri yang didatangkan ke dalam negeri. Contohnya, kita melakukan transaksi pembelian seperti handphone atau laptop dari Cina yang dikirimkan ke dalam negeri atau ke Indonesia. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita simak ilustrasi sebagai berikut. Diketahui bahwa untuk mendukung kegiatan produksi PT Nusantara mendatang, tenaga ahli yang memberikan pelatihan penggunaan teknologi produksi terkini dari Prancis pada tanggal 15 Desember 2015, PT Nusantara menerima pelatihan dari tenaga ahli selama 5 hari dengan honor tenaga ahli perharinya 20.000 euro. Kemudian PT Nusantara baru akan membayarkan honor tenaga ahli pada 15 Januari 2016 melalui perusahaan produsen teknologi yang menaungi tenaga ahli. Ingat ya, pada tanggal 15 Desember 2015, PT Nusantara menerima pelatihan, kemudian baru dibayarkan pada 15 Januari 2016. Kemudian, simak juga informasi nilai tukar euro Uni Eropa ini terhadap rupiah untuk tanggal-tanggal pentingnya yang sudah kita tekankan pada ilustrasi tadi, di mana 15 Desember 2015 terdapat kurs sportnya pada 1 euronya sebesar 15.700 dan 31 Desember 2015 1 euronya sebesar 15.800. Kemudian 15 Januari 2016 1 euronya 15.600. Kita ingat tanggal-tanggal penting ini. Lanjut pada transaksi import, maka jurnal yang akan dicatat oleh PT Nusantara ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, pada 15 Desember 2015, di mana pertama kalinya PT Nusantara menerima pelatihan, sehingga beban pelatihannya meningkat. Namun karena belum dibayarkan, kita tulis sebagai utang usaha. Nah, mengapa 1.570.000.000 ini didapatkan? Dari 5 hari dikali 20.000 euro, 5 hari pelatihan dikali 1 harinya 20.000 euro menjadi 100.000 euro dikali kurs spot pada tanggal 15 Desember 2015 yaitu 15.700, sehingga dapatlah beban pelatihan 1.570.000.000 pada utang usaha 1.570.000.000. Selanjutnya 31 Desember 2015, di mana PT Nusantara menyusun laporan keuangan. Maka akan ada pengaruh kursnya, karena kita lihat tadi kurs pada 31 Desember 2015 itu berubah menjadi 15.800. Nah, secara logikanya jika kita bayarkan sekarang di saat euronya naik, maka rupiah yang harus dibayarkan oleh PT Nusantara itu juga akan meningkat lebih dari 1.570.000.000 dari pencatatan awal. Maka itulah mengapa kita lihat ditulis kerugian perubahan, karena mengalami kerugian. Dari mana menghitungnya? Dari selisih catatan awal 15 Desember, di mana 100 euro dikali 15.700 dan pada 31 Desember itu 100 euronya dikalikan 15.800, sehingga ada selisih 10 juta, ya kan? 1.570 selisih 1.580.000.000. Dan karena belum dibayarkan, masih di pencatatan, kita tulis utang usaha. Kerugiannya 10 juta, pada utang usahanya 10 juta. Lalu pada 15 Januari 2016, diketahui kurs sportnya itu tadi ada 15.600. Itu artinya rupiah menguat. Karena rupiah menguat, maka kita akui sebagai keuntungan. Nah, utang usaha kita kurangkan. Kenapa kita kurangkan? Karena ketika kita membayarnya di mana kurs rupiah pada euro itu menguat, maka jumlah rupiah yang akan kita bayarkan kepada tenaga ahli Prancis tadi akan lebih sedikit, sehingga kita mengakuinya sebagai keuntungan perubahan kurs valuta asing.
Ya, kita tulis utang usahanya berkurang sebesar 20 juta dan kita catat juga pada kreditnya keuntungan perubahan kurs valuta asing 20 juta. Kemudian jurnal yang selanjutnya itu kita membeli euro. Nah, kenapa harus euro? Karena dalam perjanjian pembayarannya itu menggunakan mata uang euro. Nah, karena kita membeli euro, otomatis kita akan mengorbankan rupiah kita. Seberapa banyak? Yaitu sebesar 1.560.000.000. Kenapa? Karena pada 15 Januari 2016 itu kurs spot yang berlangsung sebesar 15.600 per 1 euronya ya. Jadi untuk mendapatkan 100.000 euro, kita akan mengorbankan rupiah kita sebesar 1.560.000.000. Maka kita akan mendapatkan mata uang asing berupa euro dan kita catat pada akun valuta asing sebesar 1.560.000.000 dan juga karena kita membeli tadi kas kita berkurang sebesar 1.560.000.000. Nah, pada jurnal yang terakhir ini kita membayarkan utang usaha kita ya sebesar 100.000 euro tadi, namun tetap pencatatannya menggunakan rupiah, sehingga yang kita bayarkan utang usaha kita yaitu 1.560.000.000. Jadi utang usaha kita lunas, utang usaha kita hapuskan juga sebesar 1.560.000.000 ini. Kemudian valuta asingnya yang kita beli tadi sebesar 100.000 euro kita bayarkan, kita serahkan kepada tenaga ahli Prancis tadi, sehingga valuta asing kita terhapuskan juga. Jadi kita tidak lagi memiliki aset mata uang asing berupa euro. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai transaksi impor dari definisi hingga ilustrasi. Semoga teman-teman sekalian bisa mengerti. Mari bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.